Oke, assalamualaikum Dek. Kita lanjut les online ya malam ini. Nah, jadi kan kita kemarin udah kakak bahas latihan 1 dan 2. Sekarang kakak mau bahas latihan 3. Nah, di sini latihan 3 itu nomor 1, soalnya itu ada diagram panah berikut yang menunjukkan relasi dari himpunan K ke himpunan L. Manakah yang merupakan fungsi? Nah, jadi semua ini tuh relasi, Dek. Tapi ada yang fungsi, ada yang bukan. Nah, pertama gambarnya seperti ini, kedua ini, 3 dan 4. Sekarang yang ditanyakan fungsi. Jadi kakak mau kasih tahu dulu, ciri khas fungsi itu ada 2 ciri khas khususnya. Yang pertama gini, tidak boleh jomblo. Ayo, tidak boleh jomblo. Dan yang kedua tidak boleh playboy. Maksudnya tidak boleh jomblo nih gimana? Tidak boleh jomblo itu artinya dia tidak boleh tidak punya pasangan sama sekali. Contohnya yang ini, gambar keempat nih. Ada kan satu anggota di himpunan awal atau di daerah asal yang tidak punya pasangan. Nah, jadi ini maksudnya tidak boleh jomblo dan tidak boleh playboy. Ini adalah syarat dari daerah asal atau domainnya. Jadi maksudnya dia anggota di daerah asal itu nggak boleh ada yang jomblo dan nggak boleh ada yang playboy. Jadi ini contohnya ada yang jomblo nih di gambar keempat tuh. Yang tengah ini nggak punya pasangan, jadi nggak boleh. Tapi kalau daerah kawannya yang jomblo itu nggak apa-apa. Syaratnya ini tuh syarat 2 ini berlaku untuk daerah asalnya, ada himpunan pertamanya yang nggak boleh kayak gitu. Nah, nomor 4 ini anggota di himpunan awal ada yang jomblo, berarti sudah pasti ini bukan fungsi. Kemudian syarat kedua apa? Tidak boleh playboy. Tidak boleh playboy artinya tidak boleh punya lebih dari 1 pasangan. Contohnya yang mana tuh? Contohnya yang ini, yang nomor 2, gambar kedua. Nih, coba lihat anggota di daerah asal, anggota ketiganya ini punya 2 pasang. Satu ke sini, satunya ke sini. Jadi dia nih dianggap playboy karena punya lebih dari 1 pasangan. Nih, ini nih dianggap playboy nih. Karena pasangannya ada 2, jadi nggak boleh. Otomatis gambar 4 jomblo bukan fungsi. Gambar kedua playboy ya udah pasti bukan fungsi. Berarti yang fungsi yang mana? Nih, ini walaupun mereka punya pacar yang sama, tapi daerah asalnya ini anggotanya nggak ada yang bercabang. Kayak gini kan bercabang. Nah, ini nggak apa-apa, dia tujuannya sama tapi anggota di himpunan awalnya nggak ada yang bercabang dan terisi semua dan punya pasangan semua. Berarti ini fungsi. Ini fungsi ya. Kemudian yang ini. Nih, ini tepat satu-satu, namanya fungsi dengan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu satu orang tepat ke satu pasangannya kayak gitu. Nih. Jadi ini nggak ada yang jomblo dan nggak ada yang playboy di sini. Berarti ini juga fungsi. Jadi ini syaratnya berlaku untuk anggota di daerah asal. Maka jawabannya gambar 1 dan 3. Kemudian lanjut soal berikutnya. Itu ada soal nomor 2. Nih, nomor 2. Antara anggota 2 himpunan berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, merupakan fungsi kalau dari HPB ini kita lihat aja anggota pertamanya nih, angka atau huruf yang di depannya nih satu-satu. Nggak boleh ada yang 2. Contohnya mana sih yang 2? Nih, yang B. P, Q, R, dan di sini R lagi. Berarti R-nya ini punya pasangan 2, playboy dia, punya pasangan 3 dan 4. Berarti yang B sudah pasti bukan fungsi. Kemudian mana lagi ya? 5, 6, 7, 8. Oke, bisa jadi 1, 3, 5, 7 bisa juga A, B, C, dan D. Tapi di soal ini, di soal aslinya di buku itu ada kata-kata yang mungkin di sini Kakak lupa nulis. Yang mungkin merupakan fungsi. Jadi dia masih memperkirakan. Yang B sudah pasti bukan. Nah, antara A, C, dan D. A itu A, B, C, D berurutan banget kan, Dek? Berurutan banget ya. Kemudian
Kalau yang C itu 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Tapi ini angka pertengahan, bukan dimulai dari 1. Otomatis bisa jadi di himpunan awalnya ini atau daerah asalnya ini ada angka di bawah 5 yang nggak punya pasangan, makanya nggak ditulis di sini. Nih, maksud kakak tuh mungkin dia di daerah asal itu anggotanya ada banyak. Tuh. Ya, tapi yang ditulis di sini cuma 5, 6, 7, 8. Misalnya 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah, bisa jadi ada anggota 4. Tapi kenapa anggota 4 nggak ditulis di sini? Karena anggota 4-nya nggak punya pasangan gitu. Berarti kalau anggota 4-nya ini nggak punya pasangan, berarti yang C juga bisa jadi bukan fungsi. Kenapa Kak bisa bukan fungsi? Padahal padahal dia nggak ada yang sama 5, 6, 7, 8-nya. Karena kemungkinan ada angka lain atau anggota lain yang tidak punya pasangan, makanya nggak ditulis di sini. Karena nggak punya pasangan, makanya dia bukan fungsi. Kemungkinan bukan fungsi. Nah, tapi kalau A, B, C, D, ada nggak huruf lebih dulu dari A? Kan A ini huruf paling awal, berarti A, B, C, D itu udah berurutan dan sudah pasti tidak ada anggota sebelum A. Sudah pasti ini fungsi. Gitu. Kemudian yang D, 1, 3, 5, 7. Nah, ini lebih lagi. Dia loncat-loncat. 1, 3. Bisa jadi ada anggota 2 yang nggak ditulis di sini. Karena nggak punya pasangan, ya kan? 3, 5. Nah, 4-nya bisa jadi ada anggota 4 di sini yang nggak punya pasangan. Makanya nggak ditulis. Maka ini kemungkinan bukan fungsi. Tapi yang pasti benar-benar mendekati fungsi banget itu adalah yang A. Karena A, B, C, D selain berurutan, dia dimulai dari abjad paling pertama gitu. Kalau ini angka paling pertama, tapi dia loncat 1 ke 3, baru ke 5, baru ke 7, ada angka yang diloncati, berarti kemungkinan dia bukan fungsi. Maka yang kemungkinan fungsi adalah A gitu. Kemudian nomor 3, diagram di bawah ini menunjukkan pemetaan atau fungsi dari himpunan P ke himpunan Q. Himpunan P ke himpunan Q, maka dia minta tentukan, loh mana diagramnya nih? Oh, kakak lupa nulis diagramnya nih, Dek. Kita lanjut dulu nomor 4 ya. Nanti kakak tulis dulu diagramnya. Nomor 4 nih, ada nomor 4. Oke, nomor 4 di sini ada himpunan A, anggotanya itu P, Q, dan R. Dan ada himpunan B, anggotanya 6, 7, 8, dan 9. Maka dia minta relasi dari A ke B dinyatakan dengan syarat P itu pasangannya ke 6, Q itu pasangannya ke 7, Q lagi pasangannya ke 8, dan R pasangannya ke 9. Kalau pertanyaannya apakah relasi di atas merupakan fungsi, sudah pasti bukan. Kenapa? Karena di sini jelas-jelas Q-nya punya 2 pasangan. Pasangannya Q ada yang 7, ada yang 8. Berarti bukan fungsi. Kalau untuk pertanyaan yang B. Tapi untuk pertanyaan yang A gimana? Minta diagram panah dari pasangan itu. Ya udah, berarti karena dia minta diagram panah, kita buat dulu himpunan A, anggotanya P, Q, R. Nih, udah kakak buat nih, himpunan A, anggotanya P, Q, dan R. Kemudian himpunan B, anggotanya 6, 7, 8, dan 9. 6, 7, 8, dan 9. Kemudian dia minta pasangkan P ke 6. Kita pasangkan P ke 6. Nih. Kemudian Q ke 7. Q ke 7. Kemudian Q ke 8. Q ke 8. Nah, kan bercabang kan? Tadi kan kakak udah bilang syaratnya fungsi nggak boleh bercabang kayak gini, nggak boleh playboy dia. Jadi ini udah pasti bukan fungsi. R ke 9. R ke 9 nih. Walaupun terisi semua, tapi anggota di himpunan A ada yang playboy, jadi ini bukan fungsi. Diagram panahnya gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Halaman berikutnya nomor 5. Di sini ada soal nomor 5. Relasi R pada himpunan M. Anggota himpunan M itu 0, 2, 3, 4, dan 6. Yaitu relasi dari himpunan M ke M itu sendiri dinyatakan dengan X habis dibagi Y. X habis dibagi Y itu maksudnya gini. Ada sebuah angka dibagi dengan angka lain dan tidak menyisakan angka lagi. Contoh,
Misalnya kakak punya berapa ya, 50 deh, 50 misalnya, 50 dibagi 2, 5 dibagi 2, 2 kali 2, 4, 5 kurang 4, 1, nolnya turun, 10 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5, 5 kali 2, 10, nah habis kan, ini artinya tidak bersisa, tidak ada sisa, maka ini dibaca 50 habis dibagi oleh 2, yaitu hasilnya 25. Kenapa habis dibagi 2? Karena hasil terakhirnya 0. Yang nggak habis gimana? Contohnya yang nggak habis kayak gini. 27 misalnya nih. 27 dibagi 2. 27 dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. 2 kurang 2, 0. 7-nya turun. 7 dibagi 2, 3 ya. Karena 3 kali 2, 6. 7 kurang 6, 1. Udah nggak ada angka yang bisa diturunkan. Nah, ini sisanya 1. Berarti ini bacanya 27 dibagi 2 sama dengan 13, bersisa 1. Nah, di soal yang ini dia minta X habis dibagi oleh Y. X dan Y ini nanti di dalam soal berupa angka. Nah, di sini ada himpunan M, anggotanya 0, 2, 3, 4, dan 6. Sudah kakak tulis 0, 2, 3, 4, dan 6. Dia minta relasi dari himpunan M ke himpunan M lagi. Berarti daerah lawannya juga himpunan M. Jadi himpunan M-nya kita buat 2 kayak gini. Kemudian dia minta dinyatakan dengan syaratnya X habis dibagi Y. X itu anggota di daerah asal, Y itu anggota di daerah kawan. Kita lihat angka yang anggota X itu habis dibagi oleh Y. Contohnya gini. Misalnya kakak pilih 0. 0 yang ini 0 yang ini habis nggak dibagi 0? 0 bagi 0 nggak bisa. 0 dibagi 0 itu 0 dibagi 0 itu hasilnya bukan 0 tapi tidak terdefinisi. Berarti 0 ke 0 nggak boleh. Kemudian kita coba lagi 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi 0 dibagi berapapun hasilnya 0. 0 artinya tidak bersisa. Berarti ini boleh. 0 kedua itu habis dibagi. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Karena 0 dia dianggap tidak memiliki sisa. Maka memenuhi kriteria ini. X habis dibagi oleh Y. 0 habis dibagi oleh 2. Kayak gitu. Berarti 0 dibagi 3 juga boleh. 0 dibagi 3 hasilnya 0. Berarti boleh. Berarti 0 habis dibagi oleh 3. Ini lagi 0 habis dibagi oleh 4. Pokoknya 0 itu dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Nah, kemudian yang kedua. 2 dibagi 0 nggak boleh. 2 dibagi 2, 1. Berarti 2 dibagi 2 kan 1 gini kan. Nah, hasil akhirnya kan 0. Berarti ini tidak bersisa. Terus gimana lagi? 3 dibagi 2. 3 bagi 2 itu 1,5. Kalau dia bilang habis dibagi berarti nggak boleh yang koma-koma. 2 dibagi 3 itu 0, berarti nggak bisa. 2 dibagi 4 itu 1/2. Bedakan ya, 2/4 ini sama dengan 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. 2/4 dengan 4/2 itu beda. Kalau 2/4 hasilnya 1/2. Kalau 4/2 hasilnya adalah 2. Nah, yang di sini adalah X dibagi Y. Berarti 2 dibagi 4. Hasilnya 1/2. 1/2 ini 0,5. Berarti nggak boleh. 2 dibagi 6. 2 dibagi 6 juga 1/3. Berarti nggak boleh. Yang selanjutnya ini. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu 1,5. Jadi nggak bisa. 3 bagi 3, 1. Nah, berarti ini bisa. Kemudian 3 dibagi 4 nggak bisa. 3 dibagi 6, 1/2. Berarti nggak bisa. Kemudian ini lagi. Sudah pasti angka di bawah ini nggak bisa. Sorry. Gimana ya? Sudah pasti angka genap ketemu angka ganjil itu nggak bisa. Nah, 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 ya ini hasilnya 2. Berarti ini habis dibagi oleh 2.
maka boleh. 4 dibagi 3 nggak bisa, karena ini genap, ini ganjil. 4 dibagi 4 bisa, berarti ini genap, ini juga genap. 4 bagi 4 kan 1. 4 dibagi 6, walaupun sama-sama genap, tapi 4-nya lebih kecil, sudah pasti hasilnya 0, jadi nggak boleh. Kemudian 6 lagi. 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 3, boleh ya. Duh, ini padat banget nih panah-panahnya. 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 juga hasilnya 2, jadi boleh. Kemudian 6 dibagi 4, 6 dibagi 4 nggak bisa, hasilnya 3/2. 6 dibagi 6, 6 bagi 6 sama dengan 1, berarti ini boleh. Nah, maka diagram panah dari himpunan tersebut dengan syarat X habis dibagi Y adalah seperti ini. Jelek banget karena tumpang terlalu banyak garis. Tapi dia bukan minta diagram panah, dia mintanya himpunan pasangan berurutan. Jadi kita bisa tulis HPB-nya dari diagram panah ini. Apa yang pertama tadi? 0,2. Kemudian 0,3, 0,4, 0,6. Boleh ditulis di sini 0,3, 0,4 dan 0,6. Kemudian berikutnya 2. 2,2. 2,2. Ada lagi yang 2 nggak ada ya. Karena 2 dibagi 3 nggak habis, 2 bagi 4 nggak habis, 2 bagi 6 nggak habis. Kemudian yang 3, 3 dibagi 2 nggak bisa, 3 bagi 3, 3,3. Kemudian kakak lanjut sini. 4 dibagi 2 bisa ya, 4 bagi 2 kan 2. 4 bagi 3 nggak bisa, 4 bagi 4 1, berarti bisa 4,4. 4,6 nggak bisa. 6 bagi 2, 6 dibagi 2 3, berarti bisa 6,2. 6 dibagi 3 hasilnya 2, berarti bisa 6,3. Dan terakhir 6,6. Nah, maka HPB-nya adalah seperti ini. Kemudian, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Ya jelas enggak, ini aja udah terlihat banyak cabangnya. Sudah pasti bukan fungsi karena banyak yang playboy. Bukan fungsi. Oke. Kemudian lanjut soal berikutnya nomor 6. Dari diagram ini kita disuruh tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Ini daerah asal ya. Yang X itu daerah asal. Di sini daerah kawan. Daerah kawan. Nah, kalau yang ini terbalik lagi. Di sini X harusnya, ini Y. Ini daerah asal, ini daerah kawan. Terus itu daerah asalnya berarti berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak masuk karena di sini nggak ada titiknya nih. Berarti 0 juga nggak masuk karena nggak ada titik di sini. Adanya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Titik pertama itu melibatkan 1 dan 2, berarti 0-nya nggak ada terlibat. Berarti daerah asalnya hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kemudian daerah kawan yang ini. 0-nya nggak terlibat nih, 1-nya juga nih, lihat nggak ada titik putus-putus kan di sini. Berarti 0 dan 1-nya nggak usah dipakai. Adanya 2, 3-nya juga nggak terpakai nih, berarti bukan. 2, 4, 5. Oh, berarti di sini enggak. Berarti ini daerah hasilnya yang ada titiknya, berarti 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5. Daerah kawannya ini nanti kakak cek lagi gambarnya. Ini tuh kakak kah yang ngasih titik atau dari gambarnya aslinya kayak gitu, kakak nggak tahu, nanti kakak cek. Kalau berdasarkan gambar ini berarti daerah kawannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa kak? Kok ini diikutkan 1, 3, 6-nya? Karena daerah kawan kan boleh jomblo. Yang nggak boleh jomblo adalah daerah asal.
berarti ini nggak apa-apa, nggak ada pasangannya, dia termasuk tetap daerah anggota dari daerah kawan. Nah, yang ada pasangannya ini merupakan daerah hasil. Jadi di sumbu Y ini bisa jadi daerah kawan, bisa jadi daerah hasil. Syaratnya kalau dia punya pasangan berarti itu daerah hasil. Nih, 2 punya pasangan berarti daerah hasil, daerah hasil, daerah hasil. Tapi yang tertulis semua itu daerah kawan. Jadi semuanya angka di sini daerah kawan. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut soal berikutnya nomor 7. Diketahui himpunan D dengan anggota 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan E itu anggotanya A dan B. Relasi R memasangkan setiap bilangan genap pada D dengan A dan memasangkan setiap bilangan ganjil dengan B. Jadi di sini kan anggota himpunan D itu ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini kan kita tahu bilangan ganjil yang mana, bilangan genap yang mana. Bilangan ganjil misalnya, ganjil berarti 3 dan 5. Bilangan genap berarti 2, 4, dan 6 di himpunan ini kan. Dia bilang, kalau misalnya bilangan genap kita pasangkan dengan A. Kalau misalnya bilangan ganjil kita pasangkan dengan B. Berarti sudah pasti di sini 2 karena genap pasangannya berarti A. 4 karena genap pasangannya A. 6 karena dia genap juga pasangannya A. Kalau yang ganjil dipasangkan dengan B, berarti 3 karena ganjil dipasangkan dengan B. 5 karena ganjil dipasangkan juga dengan B. Maka HPB-nya jelas di sini langsung bisa ditulis nih. HPB sama dengan dari angka pertama. 2 karena genap pasangannya apa? A. Nih, dia bilang kan genap dengan A. Genap dipasangkan dengan A, berarti 2 pasangannya A. 3 karena ganjil, ini himpunan pasangan berurutan ya Dek, berurutan. Jadi harus berurutan dari awal, nggak boleh terbolak-balik. 3 karena ganjil pasangannya B. 4 karena genap pasangannya A. 5 karena ganjil pasangannya B. 6 karena genap pasangannya A. Udah, berarti ini himpunan pasangan berurutannya. Gitu. Kemudian yang B pertanyaannya, apakah R merupakan fungsi? Fungsi itu mudah banget dilihat, bisa dari sini sudah terlihat sih. Ada nggak pasangan anggota angka di awalnya ini yang punya pasangan lebih dari 1? Misalnya 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada kan? Depannya semua beda. Berarti ini fungsi. Tapi buat meyakinkan kita gambar aja di diagram panah. Karena kalau diagram panah dia langsung terlihat fungsi atau bukan. Nah, kita pasangkan 2A, 3B, 4A, 5B, 6A. Nah, kita lihat nih fokusnya fungsi itu di daerah asal nih, Dek. 1, 1, 1. Semua punya pasangan dan ternyata semua nggak ada yang bercabang. Berarti ini merupakan fungsi. Gitu. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Soal berikutnya di sini nomor 8. Diketahui himpunan P dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. N adalah anggota P. Jadi maksudnya anggota P yang di sini dimisalkan jadi N. Kemudian dia minta pemetaan P ke P. Jadi fungsi himpunan P kita bikin 2 kali. Terus dia minta dihubungkan anggota himpunan P ke anggota himpunan P lagi. Tapi ada aturannya. Aturannya di sini N dianggap 1 ketika N itu ganjil. Sudah pasti dia bilang N di sini tadi anggota P. Jadi semua ini dianggap N. Tapi anggota di sini dianggap 1 kalau dia bilangan ganjil. Nah, udah pasti di sini ganjil apa? 1, 3, 5. Berarti 1 ini dianggap 1, 3 ini dianggap 1, 5 ini juga dianggap 1. Nih, kayak gitu. Karena dia bilang semua N itu dianggap 1 kalau N itu bilangan ganjil. 1, 3, dan 5 kan bilangan ganjil. Berarti 1 itu dianggap 1, 3 itu juga dianggap 1, 5 juga dianggap 1. Karena semua dianggap 1 ketika dia ganjil. Dan N dianggap 1/2 N jika N itu genap. 1/2 N itu maksudnya 1/2 dikali N. Nah, genap di sini ada berapa? 2, 4, dan 6. Ya udah, kita coba aja di sini. 2, 4, dan 6. 1/2
bilangan genap pertama itu 2, berarti 1/2 kali 2. 1/2 kali 2 berapa? 2 bagi 2, 1. Berarti 2 ini dianggap menjadi 1. Kemudian bilangan genap yang kedua yaitu 4, berarti 1/2 kali N sama dengan 1/2 kali 4. 1/2 kali 4 berapa sih? 4 bagi 2 berarti 2. Maka 4 dianggap sebagai 2 karena berlaku aturan setengah kali N, karena 4 adalah bilangan genap. Jadi 4 di sini bayangannya adalah 2. Kemudian terakhir 6, bilangan genap yang terakhir adalah 6. Karena bilangan genap berlaku 1/2 kali N. 1/2 kali N. 1/2 kali 6. 6 dibagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3, maka bayangan dari 6 adalah 3. Jadi 6-nya di sini diganti 3. Gitu. Nah, tapi aturan ini itu nggak berlaku seterusnya. Aturan ini hanya berlaku untuk soal yang ini. Nanti soal yang lain bisa jadi aturannya beda dari yang ini gitu. Jadi ini bukan rumus baku gitu maksudnya, Dek. Ini hanya modifikasi di soal ini saja. Terus dia minta yang pertama, tuliskan bayangan-bayangan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada fungsi tersebut. Ya udah, bayangannya tuh ini 1, 1, 1, 2, 1, 3 gitu. Kemudian nih kakak udah tulis di sini, maka bayangannya adalah ketika ketika anggotanya diambil angka 1 maka bayangannya 1. Ketika anggotanya diambil 3 berarti bayangannya 1, karena 1, 3, dan 5 semuanya ganjil, maka semua bayangannya adalah 1. 2, 4, dan 6 semuanya genap, maka berlaku setengah kali N. Setengah kali 2 sama dengan 2 bagi 2 seperti cara yang di atas tadi, maka kita dapatkan seperti ini. Tapi di sini kakak kasih tanda harusnya berurutan. Ini tadi kakak nulis nggak berurutan. Yang berurutan gimana? Berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, harusnya ini berurutan dari 1 sampai 6. Ini kan kakak acak nih tadi. Harusnya berurutan. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nih, jadi tulisan bayangannya seperti itu. Kemudian dia minta nyatakan HPB-nya, nyatakan himpunan pasangan berurutannya. Ya udah, ini kita tinggal lihat ini. 1,1. Nih, 1,1. 2,1. Nih, 2,1. 3,1, 3,1, dan seterusnya sampai 6,3. 6,3 nih. 6,3 seperti itu. Oke. Nah, jadi ada beberapa soal tadi yang kakak nggak lengkap tuh nulis soalnya, jadi belum bisa dibahas karena soalnya di HP-nya dipakai merekam, jadi kakak nggak bisa buka. Sementara itu dulu, jadi Rara pahami lagi deh ya yang beberapa soal yang udah kakak bahas. Terus itu kalau ada yang Rara bingung, Rara nggak ngerti langkahnya, atau kakak kecepatan menjelaskannya, Rara tanya aja ke kakak, nanti kakak bahas lagi. Oke. Rara catat dulu ya yang rapi, nanti kakak fotokan catatannya semua ini biar lebih mudah. Siapa tahu di video nggak jelas. Oke deh, kakak akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.